Gelaran Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Penyelenggaraan MKD Awards 2024. Hasil lab pasien suspek monkeypox di Jakarta Barat negatif. Institut Setiami gelar program Siap 2024. Halo pemirsa, senang sekali saya Mahathir Muhammad dapat hadir pertama kalinya menemani Anda di layar kaca untuk memberikan informasi yang menarik selama 1 minggu terakhir yang sudah dirangkum dalam Info Sepekan. Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sisi Jalan Sudirman. Terlihat bendera Indonesia dan Vatikan dari ujung pesawat rombongan Paus Fransiskus yang mendarat pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paus Fransiskus terlihat memakai kursi roda, menerima bunga dari 2 anak-anak asal Indonesia. Momen haru Paus Fransiskus terlihat memberikan kado spesial kepada kedua anak yang menyambutnya saat tiba di bandara. Kado tersebut berisi rosario, dan tak hanya itu, momen kedatangannya juga disambut hangat oleh masyarakat yang berada di sisi Jalan Sudirman, Jakarta. Pemimpin tahta suci Vatikan tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan pada tanggal 4 hingga 5 September ke sejumlah tempat di wilayah Jakarta, seperti Istana Negara, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diketahui Indonesia jadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus sebelum ke Timur Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan rapat persiapan terakhir soal persiapan menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Rapat itu digelar bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil, Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Romo Kardinal Ignatius Suharyo. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Fransiskus dan Jokowi akan bertemu dengan para pejabat, masyarakat sipil, hingga duta besar di Istana Negara. Acara Fransiskus di Jakarta termasuk Misa Akbar yang akan dia pimpin. Perjalanan apostolik Paus tidak hanya akan berhenti hanya di Indonesia. Pemimpin umat Katolik ini akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Kunjungan Fransiskus ke Indonesia merupakan yang ketiga pemimpin umat Katolik Paus Paulus mengunjungi Indonesia pada 1970, diikuti 19 tahun kemudian oleh Paus Yohanes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus melakukan agenda pertamanya di Jakarta dengan hadir di upacara kenegaraan Istana Merdeka Jakarta. Pada Rabu pagi, Presiden bersama Menteri Kabinet turut menyambut kehadiran Paus Fransiskus di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pemimpin tertinggi Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus menghadiri upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sebagai agenda pertamanya dalam perjalanan apostolik ke negara Asia Oseania. Indonesia sebagai negara pertama dari perjalanan apostoliknya akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut di Jakarta. Dalam perjalanan menuju Istana Merdeka Jakarta, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan yang serupa saat tiba di Indonesia, serta mendapatkan pengamanan ketat oleh pasukan pengaman Presiden Pas Pampres. Menggunakan kursi roda sebagai alat bantu menuju halaman istana, Presiden Jokowi juga turut menemani tamu kenegaraan tersebut. Kehadiran Sri yang teramat mulia Paus Fransiskus menandai kedatangannya sebagai tujuan utama dalam kerukunan beragama yang harmonis di seluruh daerah di Indonesia. Setelah melaksanakan upacara, Paus Fransiskus akan melaksanakan agenda berikutnya dengan mengunjungi Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan insan keagamaan serta organisasi Katolik yang nantinya akan berlangsung di Geraha Pemuda Senayan sore hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Paus Fransiskus menyuarakan perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menegaskan Indonesia dan Vatikan akan menyebarkan semangat perdamaian di seluruh dunia. Dalam upacara penyambutan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo menyerukan perdamaian di Palestina. Dalam sambutannya, Jokowi sempat berbicara soal perdamaian di Palestina yang didukung Indonesia dan Vatikan. Presiden menegaskan kondisi perang tidak akan menguntungkan siapapun, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Kepala negara tegaskan Indonesia punya sikap sama dengan Vatikan dalam mendorong perdamaian di Palestina. Indonesia dan Vatikan sepakat untuk menolak perang. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia telah memberikan pesan penting kepada bangsa, khususnya terkait perbedaan dan toleransi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta dengan gembira dan hangat. Menurutnya, kunjungan Paus ke Indonesia memberikan pesan penting kepada bangsa terkait perbedaan dan toleransi. Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus yang telah bersedia memenuhi undangan untuk mengunjungi Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia menyambut hangat dan gembira atas kedatangan Paus Fransiskus. Presiden mengaku mendengar bahwa ini adalah perjalanan panjang yang pernah dilakukan oleh Paus Fransiskus yang kini berusia 86 tahun. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ini memiliki pesan yang sangat kuat terkait pentingnya arti perbedaan, di mana Indonesia terdiri dari beragam etnis. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci
telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, memimpin gelaran Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelaran Misa Akbar ini diikuti dengan sangat hikmat oleh ratusan ribu umat Katolik. Ratusan ribu umat Katolik Indonesia melaksanakan ibadah Misa Akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore. Membludaknya umat Katolik yang berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia ini adalah bentuk antusias atas kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus menekankan pentingnya kasih sesama manusia. Menurutnya, setiap umat harus terus menjadi aktor perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya kita hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko mengapresiasi terselenggaranya MKD Awards 2024. Dasko menilai acara tersebut layak diselenggarakan setiap tahunnya untuk mengapresiasi para pejuang etik di tingkat lembaga DPR RI. Gelaran MKD Award 2024 diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR RI untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Pimpinan DPR Dasko menilai MKD dengan periode ini telah membuat banyak terobosan baru, terlebih ketika MKD telah berfungsi sebagai lembaga penjaga etika dan proaktif menampung aspirasi masyarakat, serta menciptakan terobosan hukum yang berguna untuk menjaga agar tidak terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Dasko pun menyebut contoh terobosan hasil inisiatif MKD DPR RI, salah satunya mengenai revisi undang-undang yang dirumuskan berdasarkan pandangan berbagai pihak, agar tupoksi anggota dewan itu dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi dan contoh keteladanan kepada publik, momen ini diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR untuk selalu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan dengan optimal,
aspiratif, serta selaras dengan nilai-nilai luhur norma dan etika. Untuk itu melalui kerjasama yang baik di antara MKD dengan seluruh anggota DPR serta masyarakat secara luas, tentunya kita berharap marwah dan martabat DPR RI akan selalu terjaga. Dan saya melihat sendiri bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan pada periode ini dan tentunya tak lepas dibantu kerjasama dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI serta komisi dan AKD telah membuat banyak terobosan. Terobosan yang saya maksud adalah ketika MKD ini berfungsi sebagai lembaga penjaga etika, dia juga kemudian secara proaktif melihat aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan-kebutuhan akan terobosan-terobosan hukum yang berpotensi untuk menjaga jangan sampai terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Saya lihat beberapa contoh bahwa ada masukan dari masyarakat, ada kebutuhan tentang misalnya revisi undang-undang, itu MKD yang melakukan inisiatif untuk supaya jangan terjadi potensi pelanggaran etik. MKD memanggil pimpinan komisi dan AKD yang ada di DPR RI berdasarkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian merumuskan bahwa undang-undang ini perlu direvisi agar masyarakat merasa terbantu, agar tugas fungsi pokok anggota dewan dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberikan usulan agar setiap anggota DPR yang melakukan perjalanan ke luar negeri dapat difasilitasi dengan paspor diplomatik. Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan usulan agar anggota DPR difasilitasi paspor diplomatik. Dalam pelaksanaannya, paspor tersebut ditujukan untuk anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Anggota DPR merupakan pejabat lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya seringkali melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Sementara itu berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, paspor diplomatik dan paspor dinas diberikan secara terbatas kepada pejabat negara, pegawai negeri, TNI Polri, dan anggota legislatif. Nah, ke depan kita juga dalam rangka menjaga marwah, martabat kehormatan DPR, MKD juga mengusulkan kepada pimpinan DPR di masa periode depan, setiap anggota DPR yang juga adalah pejabat lembaga negara itu juga dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPR yang seringkali melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, itu juga difasilitasi dengan paspor diplomatik dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Partai Golkar merespon pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut akan menyediakan anggaran untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut hal itu merupakan ide yang sangat luar biasa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya akan menyediakan anggaran untuk memburu koruptor. Merespon hal ini, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pernyataan Prabowo merupakan ide luar biasa. Menurutnya ide tersebut adalah konsep yang dinanti-nantikan oleh banyak orang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun Dev mengatakan ide itu nantinya dikembalikan lagi kepada Prabowo untuk memfinalisasi dan merealisasikan seperti apa konsep yang akan dibentuk. Wah, itu adalah ide yang sangat luar biasa, itu adalah suatu konsep yang kita nanti-nantikan dan terus ya kita serahkan nanti kepada pemerintahan yang berikutnya untuk mengfinalisasi dan juga merealisasi konsepnya seperti apa. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Timor Leste, Sasana Gusmao memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Forum
Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali. Meski pernah berseberangan dalam pertempuran masa silam, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Sanjungan tersebut disampaikan Gusmao saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Plenary Session di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLM-MSP 2024 di Bali pada 2 September 2024. Gusmao mengatakan Prabowo akan menjadi sosok presiden yang luar biasa. Ia juga mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo pada pemilu 2024. Serta menilai terpilihnya Prabowo menunjukkan kepercayaan rakyat pada kepemimpinannya. Please allow me to extend my congratulations to the government of Indonesia for the great success in holding the 2024 national elections. The elections reinforces Indonesia's position as one of the world's great democratic states. I would also like to congratulate President-elect Prabowo Subianto on his election victory. His overwhelming win demonstrates the trust that the Indonesian people have in his leadership and his vision for Indonesia. I am confident that he will be an outstanding president. Gusmao dan Prabowo memiliki sejarah panjang. Kedua tokoh ini pernah bertentangan dengan konflik Timur Timur pada tahun 1990-an. Namun kini keduanya harmonis. Gusmao bahkan tidak hanya sekali menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo untuk menerima mandat memimpin negara dari rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono resmi membuka konferensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah ulayat itu merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat adat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi membuka konferensi internasional pertama pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Dalam acara ini mengangkat tema Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and Asian Country. Adapun acara tersebut digelar guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat adat agar memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh masyarakat adat yang secara turun-temurun. Di sisi lain, acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah negara kawasan ASEAN dan tokoh masyarakat hukum adat dari berbagai daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak tercabut. AHY menyebut pemerintah berupaya untuk melegalkan tanah adat yang belum tersertifikasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pameran adat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat. AHY mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat adat dengan meyakinkan bahwa sertifikasi tidak mengganggu ruang hidup. Dirinya berharap sejumlah langkah tersebut dapat menghindari konflik dengan masyarakat adat. Ini pertanyaan yang memang selalu kita hadapi. Kita ingin meyakinkan hak-hak masyarakat adat mereka tidak tercabut dari lingkungan hidupnya yang sudah sekali lagi puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di tempat itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan, juga bisa dengan baik, dengan tulus menyampaikan bahwa kita bangsa Indonesia perlu terus tumbuh dan membangun ekonominya, infrastrukturnya, yang juga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Kita berharap tentu dengan pengaturan yang baik, makanya tata ruang itu penting sekali, harus menjadi panglima dalam pembangunan kita, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa jika ada tanah yang memang kita butuhkan untuk pembangunan nasional atau pembangunan daerah itu sendiri, bisa untuk fasilitas transportasi, fasilitas umum, termasuk buat sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, maka harus bisa dijelaskan dan dipahami apa manfaatnya untuk mereka semuanya. Tentu dalam prosesnya, dalam praktiknya kita harus juga tetap menghargai, menghormati segala yang mereka telah miliki selama ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan.
Berita seputar Pilkada akan hadir sesaat lagi. Tetap saksikan Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sebanyak 33 komunitas relawan se-Jakarta mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Berlangsung di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu petang, sebanyak 33 komunitas mendeklarasikan sekaligus memperkenalkan nama sebagai relawan Jalak mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Relawan Jalak ini meyakini Jakarta baru dibawa ke pemimpinan Ridwan Kamil yang memiliki pengalaman memimpin suatu daerah akan Jakarta lebih maju, serta akan melanjutkan program pembangunan dari gubernur sebelumnya. Sementara itu, Ridwan Kamil kepada awak media mengatakan ia akan meneruskan program pembangunan serta mengembalikan kejayaan Jakarta sebagai kota global. Jadi kota di mana saja sama. Kenapa panas? Selain iklimnya, karena kebanyakan gedung kekurangan pohon, itu ilmiah sekali. Maka kami sudah keliling-keliling, ternyata masih banyak sekali jalan-jalan yang gersang. Jadi kita bertekad, jangka pendek kita berdua akan minimal 3 kali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon-pohon. Nah, pilihan pohonnya seperti kita lihat, pakai ilmu, pilih hijaunya sama, tapi menyerap polusinya lebih besar kira-kira. Ya nanti kita lihat, karena namanya jalan kan harus berbagi ya. Kecilan, kebesaran itu nanti diatur. Poinnya adalah kita perbanyak mobilitas-mobilitas yang sifatnya non BBM ya. Bisa sepeda, bisa jalan kaki, bisa MRT dan lain-lain. Kita akan melanjutkan. Jadi pasangan Ridho itu sangat insya Allah adil ya. Yang bagus dari Pak Anies dilanjutkan ya. Yang bagus dari Pak Heru dilanjutkan. Yang bagus dari Pak Ahok, Pak Jokowi sampai Bang Ali Sadikin kita lanjutkan. Cuman kami punya analisa, ada hal-hal yang belum terjadi gitu kan. Nanti kami akan hadirkan sebagai solusi Jakarta maju dan kota global. Seperti diketahui, pasukan Jalak gerakan lahir dari rumah keluarga besar relawan pendukung Prabowo Gibran dan berbekal pengalaman sebagai arsitek, wali kota Bandung, dan gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil dinilai dapat membuat pembangunan dibutuhkan warga Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Bacagup Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan alasan dirinya maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Emil menyebut salah satu alasannya yakni adalah dukungan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku alasannya maju di Pilgub Jakarta 2024 karena diminta langsung oleh Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Alasan tersebut diungkapkan Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam sambutannya saat berkunjung di TKN Fanta Menteng, Jakarta Pusat. Emil menyampaikan bahwasanya dirinya lebih nyaman berkompetisi di Pilgub Jawa Barat karena lebih rileks dan telah diterima warga Jabar. Namun karena adanya dukungan langsung yang diberikan Prabowo Subianto, Emil tidak sanggup menolak dan menyetujui permintaan tersebut untuk maju di Jakarta. Salah satu alasan saya ke Jakarta karena memang diminta oleh beliau untuk mengurusi Jakarta. Terus terang kalau mau zona nyaman saya itu di Jawa Barat karena saya sudah jadi gubernur di sana, betul? Approval rating 90%, yang mau gubernur lagi 70%. Jadi kalau mau ada relax ya di sana. Tapi Pak Prabowo meminta tolong urus Jakarta. Dan karena Partai Golkar koalisi, ya udah saya bilang siap ditugaskan ke Jakarta. Dengan dinamikanya sampai hari ini kan ramai ya. Ya itulah namanya politik kan. Tapi saya kan sudah menjadi kader partai. Kalau sudah jadi kader partai, negosiasi kita dilakukan oleh pimpinan kita. Kalau kita independen, negosiasinya oleh sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Bacawagup Jakarta Suswono menyebut kemacetan Jakarta akan dievaluasi jika dirinya bersama Ridwan Kamil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pasangan RK dan Suswono dipastikan memiliki banyak solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Calon wakil gubernur Jakarta Suswono saat ditemui oleh awak media di Bilangan Jakarta Selatan mengungkapkan penyebab kemacetan di Jakarta perlu dievaluasi dikarenakan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono membuat gagasan, membuat perumahan di tengah kota yang dapat tersangka di tengah kota, seperti membangun rumah di atas stasiun maupun di atas pasar yang beberapa negara telah diterapkan. Inovasi tersebut diyakini Suswono dapat menjadi pemecah masalah kemacetan di Jakarta dan juga dapat mendekatkan masyarakat dengan tempatnya bekerja. Ya, ini yang nanti memang perlu perlu dievaluasi ya. Apakah yang jelas kenapa kemacetan terjadi? Ini kan berarti ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin artinya orang bekerja di satu tempat yang kemudian bekerjanya di tempat lain yang sangat berlawanan sehingga terjadi arus lalu lintas yang memang cukup dibutuhkan oleh transport misalnya oleh masyarakat ya untuk perpindahan itu ya yang efeknya nanti ke polusi juga kan. Nah makanya Pak Emil ini atau Bang Emil ini sudah membuat gagasan bagaimana membuat perumahan di tengah kota yang relatif bisa terjangkau oleh masyarakat kecil gitu. Misalnya membangun perumahan di atas stasiun, membangun perumahan di atas pasar, bahkan membangun rumah di atas sungai ya, dan itu di beberapa negara juga sudah dilakukan seperti itu. Ya seperti sekarang rumah sakit Tarakan saja, RSUD Tarakan itu kan di atas sungai. Ya, jadi hal-hal seperti itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini yang salah satu mendekatkan masyarakat dengan tempat kerja. Kalau itu bisa dilakukan, itu paling tidak itu sudah mengurangi ya. Lebih lanjut, Suswono mencontohkan RSUD Tarakan yang berdiri di atas aliran Sungai Cideng. Hal tersebut yang akan dijadikan konsep jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono dapat naik jika langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 28 Agustus 2024. Setelah mendaftar, strategi untuk menaikkan elektabilitas demi meraih kursi DKI 1 masih dinantikan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan cara yang cepat dalam menaikkan elektabilitas paslon adalah dengan membangun branding. Branding tersebut harus disesuaikan dan dapat diterima oleh warga Jakarta
dengan dibantu oleh gerakan-gerakan mesin partai. Ujang juga menilai dengan didorong oleh kekuatan partai melalui door-to-door bertemu masyarakat dapat menambah energi baru bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam menaikkan elektabilitasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh RK dan Suswono ya untuk menaikkan elektabilitas? Tentu yang paling cepat adalah membangun branding diri gitu. Karena kita tahu bahwa RK itu dari Jawa Barat bergeser ke daerah khusus Jakarta, tentu sedikit banyak akan ada resistensi gitu. Oleh karena itu perlu branding diri untuk bisa diterima oleh warga Jakarta, dan dalam konteks itu pasti RK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, pilkada adalah memilih sosok atau figur yang disukai oleh warga Jakarta. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, pasangan RK dan Suswono harus membangun branding ya, figur yang katakanlah bisa diterima oleh warga Jakarta yang pertama. Yang kedua tentu ya melalui gerakan-gerakan mesin partai. Kita tahu bahwa PKS adalah partai pemenang di Pileg Jakarta. Tentu kalau mereka bergerak, itu kader-kadernya bergerak, mensosialisasikan pasangan RK dan Suswono, dan didorong oleh kekuatan partai-partai lain yang di Kim Plus itu yang jumlahnya besar ya. Tentu ini juga menjadi energi sendiri bagi RK dan Suswono untuk bisa menaikkan elektabilitas. Ya, bekerja door to door, dari pintu ke pintu, bertemu dengan masyarakat dari tempat ke tempat, mendorong mereka yang membutuhkan, bergerak ke sana kemari, ke gang-gang di seluruh pelosok Jakarta. Itu yang harus dilakukan tanpa mendekati rakyat, tanpa dekat dengan rakyat, sulit untuk mendapatkan simpatinya. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah untuk mendulang elektabilitas, tentu harus bersentuhan rakyat, turun langsung menggunakan katakanlah mesin partai maupun menggunakan figur dirinya untuk bisa menyapa rakyat secara langsung begitu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bacakup Jakarta Ridwan Kamil menjelaskan terkait program dirinya soal mobil curhat yang bertujuan untuk memprioritaskan kesehatan mental warga Jakarta. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan jika dirinya terpilih memimpin, akan membuat aplikasi yang membuat warga agar dapat curhat kepada pemerintah. Emil menyebutkan aplikasi atau mobil curhat masuk ke dalam visi dan misi RK Suswono. Emil menilai aplikasi curhat lebih efektif menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan masalah. Adapun terkait mobil curhat, Emil menjelaskan bahwa hal itu bertugas menjadi teman curhat warga, sekaligus konselor untuk memberikan solusi. Intinya sederhana, mau negara hadir atau tidak ketika warganya mengalami kesulitan mengutarakan permasalahan kesehatan mentalnya. Jawabannya kan sederhana, negara akan hadir. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Ada apps buat online curhat yang cukup rebahan, ada juga yang mungkin tidak fasih menggunakan apps, dia ingin ketemu dan susah dengan jemput bola, datanglah namanya mobile yang namanya curhat itu. Jadi intinya bukan bentuknya saja, tapi kehadiran negara agar warganya itu bahagia, karena permasalahan batinnya, mentalnya, negara akan menjadi pendengar yang baik dan mencari solusi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma Maharini mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di akhir jabatannya sebagai Menteri Sosial saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Risma pamit sebagai Menteri Sosial karena akan menjadi kontestan Pilgub Jawa Timur mendatang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerjasama bersama Menteri Sosial Tri Risma Maharini pada Selasa 3 September 2024. Di kesempatan akhirnya, Mensos Risma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi 8 DPR RI dan meminta maaf atas kekurangan selama masa jabatannya. Mensos Risma turut meminta doa restu untuk keberhasilannya yang akan mengikuti kontestasi Pilgub Jatim. Ia berharap keputusan yang diambilnya menjadi keputusan yang tepat bagi semua pihak. Mensos Risma juga menyampaikan kesannya selama menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR, yang ia anggap sangat baik dan memberikan banyak pengalaman meskipun sering memberikan tanggapan berbeda terhadap masukan dari DPR.
Ia menghargai kerjasama yang terjalin dengan baik. Sebagai tambahan informasi, Mensos Risma telah menemui Presiden Jokowi untuk meminta izin mundur dari jabatannya sebagai Mensos, usai mendaftarkan diri dalam pencalonan Gubernur Jawa Timur. Saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial, dan mohon doa restu. Meskipun bingung gitu ya. Mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf. Dan terima kasih selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8, Bapak. Saya matur nuwun dan terima kasih pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Zanzibar Hussein Ali di Bali pada Senin lalu. Presiden Jokowi dan Presiden Hussein Ali membahas kerjasama sektor ekonomi hingga pariwisata. Dalam agenda pertemuan bilateral dalam rangkaian acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership Indonesia Afrika Forum atau IAF yang diselenggarakan di Bali 2 September 2024. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Hussein Ali serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat kerjasama ekonomi dengan Tanzania dan Zanzibar. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyoroti potensi kerjasama dalam sektor ekonomi biru. Menurut Presiden, Indonesia siap menjadi mitra penting bagi Tanzania dan Zanzibar karena memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan bisnis, pariwisata bahari, serta konservasi ekosistem laut. Presiden Hussein, welcome to Indonesia and thank you for your Excellency's presence. Your Excellency, I would like to reiterate Indonesia's commitment to continue to strengthen economic cooperation with Zanzibar, especially in three main sectors:
namely first on blue economy cooperation. Indonesia would like to become an important partner to Tanzania and Zanzibar and stand ready to share our experience regarding fisheries management, marine tourism, and conservation of marine ecosystems. MOU on development of blue economy with Tanzania has also been signed, and I hope that it can also be expanded to Zanzibar. Second, on tourism cooperation, Indonesia stands ready to share our experiences related to tourism promotion and management that is environmentally friendly, sustainable. At the moment, MOU on tourism cooperation with Tanzania and Zanzibar is being discussed internally. Hopefully, this collaboration will strengthen the cultural and economic ties between our two countries. Third, on development cooperation, Indonesia is consolidating its role as a new emerging donor, and we are open to work together with Zanzibar with programs to suit the needs of Zanzibar through the Indonesian Aid Mechanism. Next, I invite Presiden Hussein to share your views. Presiden Jokowi kembali menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam program-program pembangunan di Zanzibar. Kerjasama tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Zanzibar melalui mekanisme Indonesia AID. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Gala Dinner Indonesia Afrika Forum kedua di Bali. Di hadapan delegasi negara lain, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa Prabowo akan dilantik bulan depan. Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Gala Dinner Indonesia Afrika Forum kedua di Bali pada Minggu 1 September 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada tamu undangan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Prabowo akan dilantik bulan depan serta memimpin Indonesia di masa depan. On this joyful occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, who will be inaugurated next month and will lead Indonesia in the future. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya pasukan kirap pembawa PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 tiba di Kota Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kehadiran pasukan kirap api PON tersebut disambut meriah oleh masyarakat. Kirap Api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 resmi tiba di Kabupaten Simalungun pada Senin 2 September 2024. Prosesi penyambutan berlangsung meriah, menandai dimulainya rangkaian persiapan menuju ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia yang akan digelar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sebanyak 21 pelari mengarak obor Api PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut tersebut. Iring-iringan pelari yang membawa obor api ini disambut meriah masyarakat dan pelajar yang berbaris di sepanjang jalan yang dilintasi kirap PON 21 tahun 2024. Sebagian pelajar secara khusus membawa bendera merah putih yang terus dikebarkan hingga rombongan kirap melintas. Obor api PON ini dibawa dari pendopo Wabub Aceh Tamiang yang berjarak kurang lebih 2 km ke kantor bupati setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menekan penyebaran kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan akan mengimplementasikan penanganan kasus DBD dengan metode sebar nyamuk Wolbachia. Pernyataan ini disampaikan Kasudin Kesehatan Jakarta Barat Erizon saat ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Barat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Menurut Erizon, dalam waktu dekat rencananya di akhir minggu ini, setelah adanya kesepakatan dan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jakarta bersama Pemkot Jakarta Barat akan menyebar nyamuk Wolbachia, di mana salah satu lokasi pertama yang terpilih adalah di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Langkah ini merupakan upaya pencegahan penyebaran kasus demam berdarah di Jakarta, di mana metode tersebut bukanlah tahap uji coba, melainkan telah diterapkan di Bantul dan Jogja selama 10 tahun dan efektif, menurunkan angka penyebaran kasus demam berdarah di sana. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan dan Subdinkes Jakarta Barat masih menunggu kedatangan ratusan ribu bibit telur nyamuk yang rencananya akan dikirim dari lab UGM Jakarta.
Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan dan Subdinkes Jakarta Barat masih menunggu kedatangan ratusan ribu bibit telur nyamuk yang rencananya akan dikirim dari lab UGM Jogja. Meski demikian, implementasi dari metode sebar nyamuk ini tidak serta-merta langsung dapat menurunkan angka DBD di Jakarta, melainkan membutuhkan proses di mana nantinya setelah disebar, diharapkan nyamuk ini dapat berkembang biak di alam bebas. Sehingga pada akhir populasi nyamuk ini makin banyak dan tidak lagi menjadi faktor penularan DBD. Setelah dilakukan penelitian, bakteri yang ada dalam nyamuk ini telah berhasil ditransfer ke dalam tubuh nyamuk dan terbukti dapat mengurangi penularan virus, salah satunya seperti demam berdarah. Dengan Kementerian Kesehatan untuk implementasi penanganan DBD dengan metode nyamuk berwolbachia. Ini menjadi pintu masuk untuk Kota Jakarta Barat yang telah ditunjuk dengan Kemenkes sebagai lokus untuk implementasi untuk bisa melakukannya. Nah, tentu saja kami di tingkat kota, suku dinas, jajaran wali kota, camat lurah mempersiapkan diri. Kalau kita lihat disetujuinya di akhir minggu ini, mudah-mudahan kita butuh waktu 1 atau 2 minggu untuk persiapan teknis di lapangannya. Alat teknis perlu disiapkan, tentu saja menyiapkan logistik, menunggu menunggu kedatangan telur yang akan dikirim dari lab UGM Jogja dan lain-lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 3 warga Jakarta terindikasi papar virus cacar monyet atau monkeypox. Namun setelah dilakukan penanganan medis dan menjalani uji laboratorium, hasil lab dari ketiga pasien tersebut dinyatakan negatif. Pernyataan ini disampaikan Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Erizon, saat ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Barat yang berlokasi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Erizon menjelaskan sebelumnya memang ada 3 pasien dari warga Jakarta Barat yang menjadi suspek virus monkeypox atau cacar monyet. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya melakukan upaya pencegahan di mana ketiga pasien tersebut langsung dibawa ke sejumlah RSUD untuk ditangani secara medis agar penyebaran wabah tersebut dapat dicegah dan tidak menular warga lain. Namun setelah dilakukan isolasi dan menjalani rangkaian pemeriksaan medis dan uji laboratorium, ternyata hasil lab ketiga pasien suspek tersebut negatif terpapar virus cacar monyet. Meski gejalanya mirip dengan cacar air, namun dihimbau bagi masyarakat agar tetap waspada, di mana perbedaan mendasar antara virus cacar monyet dan cacar air, diantaranya luka koreng yang ditimbulkan dari cacar monyet diameternya lebih lebar dari cacar biasa. Untuk itu, bagi warga yang terkena cacar dan sebelumnya pernah berinteraksi dengan penderita monkeypox, terlebih habis berpergian dari luar negeri seperti negara Singapura yang angka kasusnya tinggi, agar segera mendatangi fasilitas kesehatan guna diperiksa secara komprehensif, agar penyebaran wabah tersebut dapat ditekan. Selain itu, guna mencegah paparan virus cacar monyet, program vaksinasi juga telah diupayakan, meski saat ini vaksinasi hanya diberikan secara selektif, bagi mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan penderita monkeypox serta pasien yang masuk kategori dalam usia rentan terjangkit monkeypox, yakni lansia dan anak-anak. Yang kita kirim ke lab pemeriksa, ketiganya negatif. Jadi ternyata bukan monkeypox, memang gejala klinisnya mungkin menyerupai. Dengan mengedepankan kewaspadaan saat itu, makanya teman-teman dari dari rumah sakit dan puskesmas melakukan tindakan isolasi. Ada yang dari puskesmas diisolasi di rumah sambil menunggu hasil labnya keluar, dan ternyata sekarang hasilnya bukan monkeypox. Ya gejalanya kan sama seperti cacar air sebenarnya, cuman kan secara umum mungkin kalau monkeypox tuh korengnya lebih gede-gede gitu. Nah, tapi kan ternyata ya, pada pasien ini ternyata bukan gitu. Ya, hanya untuk menyebutkan diagnosa pasti ke dokter yang memeriksa ya. Saya kan tidak memeriksa, tapi yang jelas dari hasil lab yang masuk ke kami bukan monkeypox. Ya, artinya kan untuk tidak mencegah terinfeksi penyakit ya, artinya mengedepankan prinsip perilaku hidup bersih dan sehat ya, itu preventif yang utama. Atau misalnya kita lebih berhati-hati saat kita mendatangi negara yang lagi rame atau kasusnya lagi sedang tinggi. Yang paling gampang kan negara tengah kita, Singapura itu juga lagi banyak. Dan tentu saja pemerintah juga melakukan preventif untuk pendatang dari luar negeri, seperti di bandara juga sudah dilakukan screening kesehatan juga cukup ketat. Nah, saat ada yang mungkin sudah di dalam, ya tentu saja kalau kita merasa nggak enak badan atau merasa mendapat suatu gejala penyakit menyerupai cacar air, kita tahu kan seperti itu ya, sebaiknya kita datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter untuk diperiksa, dan apabila perlu akan lakukan pemeriksaan lab untuk memastikan apakah ini monkeypox atau bukan.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta mencatat ada 59 kasus monkeypox di Jakarta selama kurun waktu selama Oktober 2023 hingga Agustus 2024. Dari 59 pasien monkeypox tersebut berusia di antara 21 hingga 50 tahun yang ditemukan tersebar di 8 kecamatan di Jakarta, di antaranya di Ciracas, Grogol, Jatinegara, Kebonjeruk, Matraman, Pasar Minggu, Tanah Abang, dan juga Tanjung Priok. Institut Setiami Jakarta menggelar Institut Intellectual Achievement Program 2024. Dalam acara tersebut, turut dihadiri beberapa alumni berprestasi yang turut memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Institut Setiami Jakarta menggelar Institut Intellectual Achievement Program 2024 alias SIAP 2024 di Gedung Jakarta Internasional, Pulau Gadung, Jakarta pada 5 September 2024. Acara ini merupakan kegiatan orientasi mahasiswa baru dalam rangka pengenalan kehidupan kampus dengan tema mencetak mahasiswa Institut Setiami yang berdaya saing unggul dan berakhlak mulia. Acara berlangsung meriah dan dengan talk show alumni berprestasi yang dihadiri oleh Suci Arumsari sebagai co-founder Alo Dokter, konten kreator Nurul Mokaramah dan Retno Putra, serta Aryawan selaku Dewan Pengawas Antara. Aryawan yang sebagai alumni dalam acara tersebut menjadi salah satu pembicara yang memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Jadi pertama, teman-teman harus punya cita-cita, fokus pada tujuan teman-teman kenapa kuliah. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kuliah itu bukan soal akademik saja, bukan soal menambah ilmu saja, bukan hanya soal kalian lulus mendapatkan gelar sarjana, tapi ini bagian daripada membangun karakter teman-teman. Makanya tadi disarankan oleh semua kakak-kakak kita, kalian belajar di dalam kelas dan juga belajar dari organisasi, karena organisasi ini yang akan membantu kalian membangun karakter. Dan tadi dijelaskan jangan pernah minder dengan kampus kita, karena kalian punya sesuatu yang luar biasa. Jadi pikiran kalian itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Pikiran kalian tidak bisa dibatasi oleh ruangan yang seperti ini. Jadi bebaskan pikiran kalian untuk mendapatkan masa depan. Jangan, Bang, saya kan anak petani, Bang. Mana mungkin saya bisa ke sana? Bang, saya kan kuliahnya cuma di Setiami, Bang. Gak mungkin saya bisa bersaing sama orang luar. Pemikiran-pemikiran itu yang menghambat kalian maju. Dari Jakarta, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sinfo Sepekan. Tetap saksikan Sinfo Sepekan dan terus saksikan Sinfo TV, referensi berita politik masa kini. Sampai jumpa.